Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bertemu hari ini pada pelajaran seni budaya bersama Bapak. Jadi apa kabar kalian di rumah hari ini? Bapak harapkan kita diberikan kesehatan selalu oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga selalu semangat, terutama semangat untuk terus belajar. Sebelum kita masuki materi kita yang ketiga, yaitu bab ketiga, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Pada materi kita yang ketiga ini, bab ketiga ini kita sudah masuk ke materi seni musik. Sebelumnya kita masih dalam materi di rumpun seni rupa, yaitu bab 1 dan bab kedua. Bab ketiga ini kita masuk ke seni musik, yaitu menyanyikan lagu secara solo atau tunggal. Nah, ini kita akan berpraktek dalam bernyanyi. Untuk itu akan Bapak jelaskan materi menyanyikan lagu secara solo atau tunggal. Baiklah anak-anak, kita masuk materi kita seni budaya SMP kelas 9. Bab ketiga, menyanyikan lagu secara solo atau tunggal. Tujuan dari pembelajaran bab ketiga ini, siswa diharapkan mampu yang pertama menentukan materi vokal yang dimilikinya. Yang kedua, menjelaskan dan melaksanakan teknik vokal yang baik. Yang ketiga, menyanyikan lagu pilihan sendiri dengan teknik vokal yang baik. Yang keempat, menentukan penampilan yang baik dalam bernyanyi solo atau tunggal. Dan yang terakhir, yang kelima, melatih dan menyanyikan lagu yang sudah disiapkan improvisasinya secara solo atau tunggal. Nah, itulah tujuan pembelajaran dari bab ketiga, bernyanyi secara solo atau tunggal. Bagian A, jenis penampilan vokal solo atau tunggal. Bernyanyi merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi siapa saja yang sedang bahagia, sedih, ataupun dalam keadaan yang tidak menentu. Ada beberapa jenis penampilan bernyanyi yang sering kita lihat. Ada bernyanyi solo, band, dan juga vokal grup, bahkan paduan suara. Jenis penampilan solo vokal sering dinilai penampilan yang paling sederhana dan tidak banyak memerlukan sarana dan prasarana. Setiap penyanyi solo justru memiliki beban yang berat karena keberhasilan penampilannya tergantung kepada penyanyi itu sendiri. Berikut ini adalah hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam bernyanyi solo atau tunggal. Hal-hal tersebut yaitu bagian B, materi vokal. Secara umum materi vokal seseorang ditentukan oleh dua faktor, yaitu warna suara dan wilayah nada. Nah, ini adalah hal yang penting. Yang pertama, warna suara dan wilayah nada. Warna suara disebut juga timbre. Warna suara atau timbre ini dimiliki oleh setiap orang dan berbeda-beda karena memang anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Dengan berlatih teknik vokal yang baik dan benar, warna suara atau timbre ini akan dapat menjadikan karakter kuat bagi seorang penyanyi solo atau tunggal. Kemudian wilayah nada. Wilayah nada adalah kemampuan seseorang dalam mencapai ketinggian dan rendahnya nada dalam bernyanyi. Wilayah nada dapat dilatih sehingga kemampuan seseorang dalam menjangkau nada tinggi dan nada rendah dapat bertambah. Wilayah nada secara umum dibedakan menjadi 3 menurut ambitusnya, yaitu 1. Suara anak-anak. Suara anak-anak laki-laki dan perempuan pada usia anak-anak mempunyai ketinggian yang sama. Perbedaan akan terjadi pada saat anak laki-laki beranjak dewasa. Yang kedua, suara wanita.
Suara wanita ini maksudnya adalah suara wanita yang dewasa, dibagi menjadi 3, yaitu sopran, suara tinggi wanita, mezzosopran, suara sedang wanita, alto, suara rendah wanita. Yang ketiga, suara pria. Suara pria ini sama dengan suara wanita, suara pria dewasa, dibagi menjadi 3, yaitu tenor, suara tinggi pria, bariton, suara sedang pria, dan bass, suara rendah pria. Itu adalah wilayah nada. Berikutnya C. Teknik vokal. Pada materi kelas 7 dan kelas 8 kita sudah tahu apa-apa saja teknik vokal yang harus dilatih dalam bernyanyi, yaitu 1. Artikulasi, 2. Frasering, 3. Intonasi, dan 4. Pernafasan diafragma. Nah, teknik-teknik tersebut dapat anak-anak lihat pada materi kelas 7 dan kelas 8. Kemudian pada bernyanyi solo atau tunggal, teknik-teknik tersebut masih digunakan, tetapi dengan lebih sungguh-sungguh, karena dalam bernyanyi solo atau tunggal tanggung jawab penyanyi semakin besar. Teknik-teknik tersebut yang dapat dilatih, yang pertama sikap bernyanyi. Bernyanyi yang baik harus diawali dengan sikap bernyanyi yang baik pula, karena sikap berdiri ataupun duduk yang baik dapat memaksimalkan tenaga dan suara untuk bernyanyi. Yang kedua, pernafasan diafragma. Pernafasan diafragma adalah pernapasan yang sangat baik dalam bernyanyi. Otot diafragma dapat menjadi sumber tenaga untuk mencapai nada tinggi pada saat bernyanyi. Selain itu, suara yang dihasilkan dari pernapasan diafragma akan lebih bulat dan bening. Teknik yang ketiga itu resonansi. Resonansi adalah suara yang menggema dengan menempatkan sumber suara pada alat resonansi tubuh sehingga suara lebih keras. Ada 3 macam alat resonansi pada tubuh, yaitu resonansi dada, resonansi hidung, dan resonansi kepala. Kemudian yang keempat, artikulasi atau gerak mulut. Bernyanyi yang baik harus memiliki artikulasi yang baik sehingga lagu yang dinyanyikan akan mudah dimengerti pendengar. Dan yang kelima adalah frasering atau pemenggalan kalimat. Pemenggalan kata atau kalimat yang baik oleh penyanyi dapat mempermudah dalam pengambilan nafas pada saat bernyanyi dan makna lagu tetap mudah dipengerti. Nah, itu adalah teknik-teknik vokal dalam bernyanyi solo atau tunggal, tidak jauh berbeda dengan teknik vokal yang dipelajari pada kelas 7 dan kelas 8. Berikutnya D. Penampilan. Penampilan dalam bernyanyi solo atau tunggal merupakan hal yang juga harus diperhatikan, mulai dari pemilihan baju atau kostum yang digunakan, gaya rambut, sepatu, aksesoris, dan riasan, wajah yang akan disesuaikan dengan tema acara, tema lagu, dan tempat tampil untuk bernyanyi. Penampilan ini merupakan salah satu yang paling penting juga dalam penampilan bernyanyi solo ataupun bernyanyi tunggal. Kita bisa lihat acara-acara di televisi, setiap para penyanyi solo selalu menggunakan penampilan mereka sesuai dengan tema acara yang akan diikuti. Contohnya ada pada acara-acara di televisi. Ini adalah bagian kedua, yaitu penampilan. Setelah penampilan, yaitu yang E, latihan improvisasi lagu secara solo atau tunggal. Latihan improvisasi lagu secara solo atau tunggal. Improvisasi adalah pengembangan ornamentasi pada sebuah lagu tanpa persiapan atau secara spontan. Variasi atau improvisasi lagu dapat dilakukan dengan mengubah 3 unsur lagu berikut. Jadi improvisasi adalah pengembangan sebuah lagu yang dilakukan secara spontan, ya. Jadi bagian yang dapat dirubah atau diimprovisasi, yang pertama adalah ritmis atau ritme. Perubahan dalam irama lagu, misalnya lagu ini diciptakan dalam irama pop, divariasikan dengan irama jazz atau dangdut. Yang kedua, melodis atau melodi lagu. Biasanya berubah penambahan nada dengan jarak nada yang berdekatan. Jadi berapa merubah nada tetapi tidak
Tidak boleh merubah nada lagu seluruhnya sehingga menjadi nada yang baru, tetapi boleh menambah atau mengurangi sedikit melodi lagu sesungguhnya, lagu murni atau lagu asal. Kemudian yang ketiga, dinamika. Dinamika adalah perubahan bunyi keras dan lembut pada bagian lagu sesuai dengan kesan yang akan disampaikan. Nah, ini adalah improvisasi lagu secara solo atau tunggal. Kemudian Bapak akan memberikan tugas-tugas. Berikut adalah tugas-tugasnya, silakan anak-anak kerjakan di rumah. Dan Bapak harapkan kalian mengerjakan ini dengan sungguh-sungguh sehingga hasil dan nilainya maksimal. Dan ini dapat menambah pengetahuan serta menambah nilai-nilai anak-anak di rumah. Bapak harapkan kalian di rumah mencatat hal yang penting setelah dari penjelasan yang Bapak sampaikan barusan. Kemudian kerjakan tugas yang sudah Bapak berikan. Biarlah kalian mengerjakan itu dengan semangat sehingga dapat menambah nilai-nilai kalian, terlebih lagi menambah ilmu pengetahuan kalian dalam teknik-teknik bernyanyi secara solo ataupun tunggal. Untuk contoh-contoh lagunya nanti akan Bapak berikan video-video contoh-contoh lagu yang dapat kita latih bersama di rumah. Untuk materi hari ini Bapak akhiri sampai di sini. Tetap pesan Bapak selalu jaga kesehatan, selalu semangat dalam belajar walaupun dalam posisi belajar di rumah. Bapak akhiri pelajaran hari ini. Sampai jumpa. Selamat pagi.